Halo, selamat sore Sobat FTP. Kembali lagi nih bareng aku, Ola Rizka, sebagai host pada FTP Binsai kali ini. Nah, sore ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Maria Angela Putri Raharja, mahasiswa berprestasi FTP UGM tahun 2021 nih. Mungkin dari Kak Angela nih bisa perkenalan dulu ke teman-teman nih. Silahkan, Kak. Kenalin, aku Angela, aku dari Yogyakarta. Saat ini berkuliah di Universitas Gadjah Mada, angkatan 2019, di jurusan Teknologi Pangan. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga nih Kak Angela. Ini bener manggilnya Kak Angela atau Kak Maria ya, Kak? Angela, bener. Oh, bener Kak Angela. Oh ya, tak salah. Oh ya, gimana nih kabarnya dari Kak Angela? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja nih, Kak? Kalau akhir-akhir ini sih aku lagi preparasi aja sih buat KKN di Bangka Belitung gitu. Sama paling kemarin baru selesai aja UAS. Gitu sih. Jauh banget KKN sampai Bangka ya, Kak? Di sini iya. Oh iya, kalau kamu mau KKN di mana nih, Olah? Kan aku masih semester 4, Kak. Mungkin masih sama Mbak Triana nih yang mau KKN. Jadi oh gitu. Oke. Pada FTP Binsai kali ini ada beberapa pertanyaan nih Kak dari teman-teman FTP. Mungkin nanti dari Kak Maria, Kak Angela bisa menjawab nih ya Kak. Ini ada pertanyaan pertama nih Kak, tentang isu agraria ya Kak. Isu agraria ini tuh sempat muncul rame nih. Sebenarnya apa sih Kak konflik agraria itu menurut Kak Angela sendiri? Oke. Jadi mungkin sebelum kita masuk konflik ya, mungkin kita bisa pahami bareng-bareng sebenarnya agraria itu sendiri itu apa ya. Jadi agraria itu sebenarnya merupakan segala sesuatu hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Jadi biasanya ini sering disamain sama pertanahan, teman-teman. Nah, dalam banyak hal itu biasanya agraria juga berhubungan erat sama pertanian. Karena sebenarnya itu dulu awalnya itu keagrarian itu muncul karena hubungannya dengan pengolahan tanah. Nah, berhubung di Indonesia ini tanahnya luas dan dibangun dari generasi-generasi, jadi pastinya nggak terlepas ada adat sama budaya yang beragam. Jadi konflik agraria itu merupakan segala permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya nih, yang paling umum kita misal tahu kalau sengketa tanah, pembebasan lahan, dan kepemilikan tanah masyarakat adat. Itu merupakan salah satu contoh dari konflik agraria. Nah, itu mungkin kalau misal ditanya juga, kenapa sih sebenarnya konflik agraria ini tuh bisa muncul? Konflik ini tuh bisa muncul karena pertama itu kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria. Jadi, terkait dengan pandangan atas tanah, kemudian juga status tanah dan kepemilikan, kemudian juga tentang hak atas tanah, dan metode memperoleh hak-hak atas tanah tersebut gitu. Dan yang kedua itu karena adanya kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah selama di Indonesia ini, dan akhirnya berujung deh pada konflik agraria gitu. Oke, jadi buat Sobat FTP, salah satu contoh konflik agraria itu sengketa tanah nih teman-teman. Nah, baik Kak, nih teman-teman kayaknya pada penasaran nih, ada pertanyaan lagi nih ya Kak. Dengan konflik yang seperti itu, sebenarnya masalah agraria di Indonesia ini apa sih Kak yang kebanyakan terjadi gitu Kak di Indonesia? Oke, jadi kalau konflik di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak ya bentuk-bentuk dari reforma agraria ya. Jadi secara fundamental ini ada namanya pemerintah membuat program reforma agraria yang menjadi salah satu program prioritas nasional untuk mengupayakan Indonesia itu membangun dari pinggir. Jadi gimana caranya sih masyarakat dari pinggir itu meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, tujuan dari reforma agraria ini tuh biasanya untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, terus menciptakan sumber kemakmuran sama mengurangi kemiskinan gitu kan ya. Nah, dari sini itu ternyata praktik di Indonesia itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Jadi persoalan pokok yang ada di Indonesia sendiri itu sebenarnya ada beberapa masalah utama. Yang pertama itu adanya ketimpangan penguasaan tanah negara. Terus yang kedua itu adanya timbul konflik agraria yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu. Dan yang ketiga itu timbul krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Kalau saat ini sebenarnya ya update terbarunya itu, kalau di konsorsium pembaruan agraria sendiri itu
mereka mencatat bahwa konflik agraria di tahun kedua pandemi COVID-19 ini masih tinggi. Jadi bisa dibilang memang konflik di Indonesia sangat banyak dan sangat menjadi prioritas utama pemerintah untuk benar-benar dibenahi gitu. Biasanya sih didominasinya itu masih tentang konflik agraria struktural, di mana masyarakat itu dan juga komunitas desa berhadapan dengan badan usaha milik negara atau BUMN milik perusahaan swasta. Jadi di situ terjadilah sengketa tanah, begitu. Oke, menurut kakak sendiri nih, pemerintah udah maksimal belum sih kak buat menanggapi dari konflik agraria ini sendiri? Kalau misalnya dari yang kita lihat ya sama fakta-fakta tadi, kalau untuk dari segi kebijakan sendiri, mereka udah mencoba untuk membuat kebijakan-kebijakan di mana bisa mewadahi kedua pihak ya, BUMN sendiri dan juga masyarakat yang tinggal di pedesaan tadi. Tapi kalau untuk implementasinya, menurut aku pribadi itu belum maksimal sih, karena memang masih banyak orang-orang yang dampaknya itu negatif gitu loh dari konflik agraria ini gitu. Baik kak, nih karena kita udah tahu konfliknya di Indonesia itu ada apa aja, mungkin menurut kakak nih siapa sih yang paling terdampak nih dari konflik agraria itu sendiri? Oke. Jadi kalau misalnya yang paling terdampak itu menurut aku juga unit bisnis swasta, juga konglomerat sebenarnya juga terdampak gitu. Tapi kalau misal kita lihat dari sudut pandang kemanusiaannya, sebenarnya itu yang paling terdampak juga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang tadi hidup di daerah pinggir, daerah desa, daerah-daerah yang memang tidak tersentuh oleh pemerintah sendiri gitu. Dan pada tahun 2021 sendiri ya sebenarnya korban yang terdampak konflik agraria ini tuh sampai mencapai 198.895 kepala keluarga. Jadi banyak banget kan ya. Memang bisa dibilang dampak dari konflik agraria ini cukup besar. Dan untuk tahun ini sendiri sebenarnya yang paling banyak diberitakan kan konflik Wadas di Purworejo. Di situ juga memang kualitas hidup masyarakat di Purworejo jadi sangat minim dan terdampak juga dari konflik agraria ini sih, gitu. Cukup banyak banget ya kalau sampai 185.000 kalau nggak salah tadi ya kak. Kan kita juga nih udah mahasiswa nih, nah kira-kira nih langkah-langkah yang bisa kita lakukan buat mengatasi konflik agraria itu apa sih kak? Kalau sebagai mahasiswa, tentunya kita bisa berkontribusi itu dari sisi edukasi dan juga aksi. Jadi kalau misalnya nih teman-teman di sini masih asing terhadap isu agraria, bisa pelan-pelan dicari tahu nih kira-kira isu agraria itu sebenarnya apa sih, terus juga melatih diri untuk mengenal dan juga proaktif terhadap isu tersebut. Dan kalau misalnya mahasiswa yang lebih suka aksi gitu ya, kalian juga bisa berpartisipasi aktif dalam advokasi di masyarakat. Jadi, misalnya nih, teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi, membantu menyuarakan keresahan masyarakat yang terdampak konflik agraria itu, gitu. Dan kalau misal aku pribadi nih, yang merupakan mahasiswa tingkat akhir, aku juga bisa berpartisipasi secara langsung dengan cara terjun langsung di KKN. Jadi saat KKN, kita bisa tuh bersama-sama membentuk riset dan membantu warga di daerah masing-masing tersebut, dan kita bisa bersama-sama membantu warga yang ada di desa tujuan KKN untuk menghadapi konflik agraria seperti itu. Oke, selain KKN nih, mungkin kakak pernah nggak sih terjun langsung terkait kasus konflik agraria ini sendiri? Kalau untuk terjun langsung, sebenarnya aku belum, karena aku lebih ke risetnya aja. Jadi emang mungkin nanti di KKN besok aku bisa lebih exploring lah soal isu agraria ini. Oke, jadi nanti teman-teman bisa terjun langsung, juga bisa melakukan riset buat membantu menyelesaikan konflik agraria ini sendiri ya kak. Oke, ini pertanyaan yang keberapa ya, sampai lupa, kelima nih kayaknya kak.
Mungkin saran dan solusi apa yang bisa kita sampaikan sebagai mahasiswa, Kak? Oke, jadi mungkin saran dan solusi yang akan aku sampaikan itu mungkin bukan yang paling benar ya, tapi karena aku mengamati isu ini dari tahun ke tahun, dan konflik di agraria sampai saat ini belum sepenuhnya selesai dan semakin bertambah, jadi penyelesaian kasus tersebut masih belum optimal menurutku, dan salah satu penyebabnya karena belum adanya mekanisme penyelesaian konflik agraria yang ideal. Di mana idealnya itu penyelesaian tersebut itu kan harusnya komprehensif dari korban, sektor pola, terus juga aktornya, pelanggarannya, dan HAM-nya. Nah, jadi menurut aku yang dapat mahasiswa berikan adalah saran-saran di mana kita nih, gimana sih cara kita untuk bisa menyelesaikannya secara komprehensif. Apa sih langkah-langkah yang paling tepat untuk dapat menyelesaikan isu agraria ini, dengan tentunya sebagai mahasiswa tadi seperti yang aku udah katakan, kita bisa berkontribusi dari sisi advokasi dan juga dari sisi edukasinya gitu. Dan harapannya sih sebenarnya kedepannya resolusi dari konflik agraria ini bisa cepat selesai dan bisa didamaikan tanpa adanya kekerasan dan kriminalisasi seperti yang banyak terjadi sekarang ini. Oke, baik. Mungkin dari kakak nih pernah dengar konflik agraria yang paling parah nih mungkin di mana, Kak? Mungkin kalau parah itu sebenarnya relatif ya, karena semuanya itu tentu berdampak negatif ke masyarakat di sana. Tapi yang baru-baru ini itu tentang konflik Wadas. Jadi konflik Wadas itu kan ada konflik agraria di Purworejo yang hashtagnya itu sempat viral tuh, hashtag lawan Wadas, save Wadas, itu tahu nggak kamu? Tahu itu. Nah, itu muncul terus ya di TikTok juga. Bener, dan itu emang konflik ini terjadi karena adanya pengalihan lahan untuk pertambangan Bantu Andesit. Jadi secara kronologis itu konflik antara aparat dengan warga di desa Wadas itu awalnya itu terjadi karena rencana proyek pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo. Dan bendungan bener itu tuh merupakan proyek strategis nasional yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air di bandara YIA pada saat itu, dan proyek ini itu memerlukan pasokan bantuan andesit itu sebagai material pembangunannya. Dan karena itu pemerintah juga mengambil bantuan itu dari desa Wadas, dan ini dari desa Wadas sendiri itu merasa sangat mengganggu kelestarian lingkungan dan menurunkan kualitas udara di sana. Jadi sejauh ini tuh puluhan warga dan perwakilan dari LBH Yogyakarta juga udah membantu dan sudah menangkap yang diduga sebagai intimidasi dan kriminalisasi dari kasus Wadas ini sih. Jadi itu mungkin kasus yang paling baru-baru ini terjadi terkait dengan isu agraria yang paling mungkin relate ya dengan teman-teman dari FTP UNED sendiri. Nah, kemarin kan dengar-dengar pemerintah juga turun tangan nih, Kak, di konflik yang Wadas. Nah, menurut kakak nih, tanggapan pemerintah tersebut tuh udah 100% efektif atau belum, Kak? Kalau untuk konflik Wadas ini, menurut aku masih bisa diperbaiki ya tanggapan pemerintah, maksudnya bisa ditingkatkan lagi, karena kan kalau misalnya dari masyarakat itu masih banyak yang melaporkan terkait dengan kasus Wadas ini, berarti kan masih ada dari mereka yang merasakan terdampak dengan adanya pembangunan dari bandara itu kan. Jadi memang dari pemerintah perlu adanya advokasi lebih lanjut sih ke masyarakat. Apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan dan bagaimana cara solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang ada di Wadas itu. Baik nih, Kak. Kita mungkin kakak bisa kasih pesan-pesan nih buat mahasiswa FTP atau pemerintah nih, bagaimana cara menanggapi konflik agraria sendiri. Silahkan, Kak. Oke, jadi untuk teman-teman FTP UNED dan juga teman-teman di sini yang telah mendengarkan podcast, melihat konflik isu dari agraria ini kan tentunya sangat besar dan masih terjadi sampai saat ini. Jadi kita harus bersama-sama melawan konflik agraria dengan cara-cara berbeda-beda tentunya sesuai dengan peran masing-masing. Untuk masyarakat dan juga untuk mahasiswa, kita bisa bersama-sama mulai mencari tahu apa sih sebenarnya konflik agraria yang sedang terjadi saat ini dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dan mahasiswa.
serta untuk mahasiswa pada umumnya itu bisa juga bekerja sama dengan masyarakat untuk membuat riset dan juga membantu secara langsung, terjun secara langsung melalui beberapa kegiatan seperti contohnya adalah KKN yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk pemerintah, sebaiknya sih kalau dari aku bisa lebih didengarkan apa suara dari masyarakat di Indonesia, dan kebijakan terbaik bagi mereka tentunya dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang mereka sampaikan, tidak hanya melihat dari segi kapitalis saja, tidak hanya melihat dari segi perusahaan saja yang ingin mengambil keuntungan seperti itu. Nah, Sobat FTP nih, pesan-pesan dari Kak Angela nih mungkin bisa didengerin ya. Kita bisa terjun lewat KKN, bisa lewat riset, bisa lewat advokasi juga, supaya kita juga ikut membantu konflik agraria sendiri yang terjadi di Indonesia. Nah, karena berhubung waktunya sudah mepet nih Kak, mungkin Kakak ada closing statement buat teman-teman untuk mengakhiri podcast hari ini. Closing statement-nya cuman ini sih, tetap belajar apapun itu, terutama tentang isu agraria ini, karena aku rasa masyarakat Indonesia tuh butuh bantuan kita semua terkait dengan isu agraria ini, baik itu dari segi advokasi dan juga riset untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang di Indonesia. Baik, karena Kak Angela udah mau hadir di acara podcast kita hari ini, terima kasih banyak Kak. Mungkin sangat bermanfaat sekali tanya jawabnya buat teman-teman FTP nih. Mungkin dari saya selaku host hari ini pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman. Dadah. Stay tune di podcast FTP ya Sobat.